Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Maufratul Fitria dengan NIM 23211000050 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai analisis PET, pengaruh perilaku narsis dan self-esteem terhadap pengendalian diri akuntan dalam berinteraksi di media sosial dengan etika profesi akuntan sebagai variabel intervening. Untuk selanjutnya yaitu data sekunder yang saya gunakan bersumber dari jurnal penelitian dengan variabel X1 sebagai perilaku narsis, X2 sebagai variabel self-esteem, Y sebagai variabel pengendalian diri akuntan, dan Z sebagai variabel etika profesi akuntan. Di sini ada 15 data yang tersedia, yang mana 15 data ini digunakan sebagai data sekunder penelitian analisis. Nah, untuk selanjutnya yaitu kerangka penelitian dari analisis ini yaitu seseorang menyatakan bahwa faktor lain yang mempengaruhi pengendalian diri pengguna Facebook yaitu self-esteem. Self-esteem berdampak pada manfaat seseorang dalam menggunakan media sosial. Individu dengan self-esteem yang tinggi cenderung untuk menjaga privasi mereka dengan mengendalikan diri atas informasi yang diungkap dalam akun Facebook mereka. Hal ini dikarenakan mereka ingin tampak bernilai di mata pengguna Facebook lainnya. Seorang akuntan dapat dengan tidak sadar mengungkapkan informasi mengenai klien pada mereka. Nah, untuk itu diperlukan kode etik profesi akuntan yang dapat memberikan pengetahuan kepada para akuntan tentang apa yang diharapkan dari profesinya dan sekaligus sebagai pedoman kepada para akuntan dalam berhubungan dengan klien, masyarakat, dan rekan seprofesinya, termasuk ketika berinteraksi di media sosial agar bertanggung jawab untuk tetap menjaga nama baik dan kredibilitas profesinya. Berdasarkan landasan teori di atas, kemudian digambarkan dalam kerangka teoritis yang merupakan alur pemikiran dari peneliti yang disusun sesuai dengan gambar yang ada tersebut. Nah, dari kerangka penelitian yang ada tersebut, maka hipotesis dalam penelitian kali ini yaitu H1 sebagai perilaku narsis dan self-esteem secara simultan berpengaruh terhadap etika profesi akuntan dalam berinteraksi di media sosial. H2 sama dengan perilaku narsis berpengaruh terhadap etika profesi akuntan dalam berinteraksi di media sosial. H3 sama dengan self-esteem berpengaruh terhadap etika profesi akuntan dalam berinteraksi di media sosial. H4 sama dengan perilaku narsis dan self-esteem secara simultan berpengaruh terhadap pengendalian diri akuntan dalam berinteraksi di media sosial. H5 sebagai perilaku narsis berpengaruh terhadap pengendalian diri akuntan dalam berinteraksi di media sosial. H6 sama dengan self-esteem berpengaruh terhadap pengendalian diri akuntan dalam berinteraksi di media sosial. Nah, untuk yang terakhir yaitu H7 sebagai etika profesi akuntan berpengaruh terhadap pengendalian diri akuntan dalam berinteraksi di media sosial. Nah, setelah sudah ada kerangka penelitian dan hipotesis penelitian serta data sekunder yang akan digunakan, maka selanjutnya adalah langkah pengaplikasian SPSS. Nah, langkah pengaplikasiannya sebagai berikut. Nah, selanjutnya adalah tutorial cara pengaplikasian SPSS. Langkah yang pertama itu kita buka dulu SPSS-nya. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah klik variable view, kemudian untuk name kita namai sesuai dengan variabel yang kita gunakan. Untuk saya, variabel yang saya gunakan adalah X1, X2, Y, dan Z. Nah, kemudian untuk labelnya kita isi dengan X1 perilaku narsis, X2 self-esteem, Y kita isi dengan pengendalian diri akuntan, dan yang Z kita isi dengan etika profesi akuntan. Nah, setelah sudah kita isi, maka kita kembali ke data view.
Nah, maka tampilan akan berubah seperti ini. Yang tadi masih kosongan variabel-variabel, maka setelah variabelnya diisi, isinya akan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu adalah kita akan menginput data yang telah tersedia dengan cara kita klik. Nah, ini kita copy. Nah, setelah data tersebut telah terinput, maka kita bisa melakukan analisis. Yang pertama, klik analyze, lalu pilih regresi, kemudian pilih linear, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, perilaku narsis masuk ke dalam independent, self-esteem masuk ke independent, kemudian pengendalian diri masuk ke dependent. Nah, setelah seperti ini, maka kita lihat dulu metodenya apakah sudah benar. Jika sudah, maka klik OK, lalu akan muncul hasil analisis regresi yang pertama. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya, kita akan menganalisis regresi yang kedua, dikarenakan analisis PET membutuhkan dua analisis. Caranya sama dengan analisis yang pertama, yaitu klik analyze, pilih regresi dan linear. Nah, tampilannya akan seperti ini karena bekas yang tadi, maka kita klik reset. Selanjutnya, perilaku narsis masuk ke dalam independen, self-esteem masuk ke dalam independen, pengendalian diri masuk ke independen, dan etika profesi akuntan masuk ke dalam dependen. Kita lihat apakah metode yang digunakan sudah sama dan sudah benar. Setelah sudah benar, maka klik OK. Maka hasil dari analisis kedua akan muncul. Nah, seperti ini. Hasilnya ada dua analisis atau dua output analisis yang bisa dilihat dari analisis PET ini. Setelah mendapat hasil analisis, maka selanjutnya adalah interpretasi data. Selanjutnya adalah hasil analisis regresi model 1. Seperti yang ada di gambar ini, dapat kita lihat pada R-square yaitu 0,095. Hal ini menunjukkan bahwa variabel perilaku narsis self-esteem terhadap pengendalian diri akuntan yaitu sebesar 0,95%. Sementara sisanya yaitu 99,5% yang merupakan kontribusi dari variabel-variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Selanjutnya dapat kita lihat, diketahui bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yang artinya variabel perilaku narsis secara langsung tidak signifikan terhadap pengendalian diri akuntan. Kemudian, variabel self-esteem memiliki nilai signifikan 0,715, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, yang artinya variabel self-esteem secara langsung tidak signifikan terhadap variabel pengendalian diri akuntan. Berikutnya adalah penjelasan dari hasil analisis regresi model 1. Dapat kita lihat pada gambar tersebut R-square yaitu sebesar 0,167. Hal ini menunjukkan bahwa variabel perilaku narsis, variabel pengendalian diri akuntan terhadap variabel etika profesi akuntan yaitu sebesar 16,7%. Sementara sisanya 83,3% yang merupakan kombinasi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Selanjutnya, dapat kita lihat bahwa nilai signifikansi variabel perilaku narsis sebesar 0,912. Variabel
estem dengan nilai signifikansi 0,381 dan variabel pengendalian diri akuntan dengan nilai signifikansi sebesar 0,297, di mana ketiga variabel tersebut memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05%, yang artinya bahwa variabel perilaku narsis, variabel self-esteem, dan variabel pengendalian diri akuntan berpengaruh langsung dan signifikan terhadap variabel etika profesi akuntan. Nah, dari hasil analisis output SPSS yang telah kita sebutkan tadi, maka didapat model diagram jalur 1, di mana variabel perilaku narsis sebagai X1 bernilai 0,331 dan self esteem sebagai X2 bernilai 0,110, yang mana itu berhubungan atau berkesinambungan dengan etika profesi akuntan sebagai variabel Y dengan nilai dari hasil analisis E1 sama dengan 0,951. Untuk selanjutnya yaitu hasil model diagram jalur 2 atau analisis regresi model 2. Nah, dapat kita lihat bahwa perilaku narsis sebesar 0,023 dan self esteem sebesar 0,271. Nah, sedangkan etika profesi akuntan bernilai sebesar 0,317 dan pengendalian diri bernilai dari perhitungan rumus E2 sama dengan 0,912, yang mana bisa kita lihat bahwa perilaku narsis, self esteem, etika profesi akuntan, dan pengendalian diri akuntan sama-sama atau saling berhubungan, berkaitan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Hipotesis penelitian diterima. Maksud dari kalimat hipotesis penelitian diterima tersebut adalah maka jika dilihat dari hasil analisis regresi model 1 dan hasil analisis regresi model 2, didapatkan kesimpulan bahwa hipotesis dari penelitian ini dapat diterima karena variabel-variabel yang ada saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.